Ini adalah kelanjutan tentang perkawinan di hadapan Tuhan yang kaitannya dengan perceraian. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan kenapa perceraian itu tidak bisa dilakukan, tidak bisa. Sekarang di video yang ini saya ingin menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh pihak yang dikehendaki Tuhan untuk bertahan, the standard, pihak yang harus bertahan di dalam Tuhan demi keutuhan rumah tangga dan perkawinannya. Yang pertama harus dilakukan adalah kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan adalah awal, langkah awal. Jangan berpikir bahwa oh, aku sudah berdoa, kenapa suamiku, istriku belum kembali? Kenapa suamiku atau istriku belum berubah, belum meninggalkan selingkuhannya, belum menjadi lebih baik daripada sebelumnya? Ini adalah langkah awal. Yang harus dilakukan selanjutnya adalah cari Tuhan, dengar suara Tuhan. Dengan mendengar suara Tuhan, kita akan tahu apa yang harus dihilangkan, apa yang harus ditambahkan. Biasanya, saya bilang biasanya, orang-orang yang dipisahkan sementara di dalam rumah tangga yang tidak baik-baik saja, itu memiliki issues. Entah itu mommy issues, daddy issue, luka hati masa lalu, pernah ada perceraian di dalam rumah tangga ayah atau ibunya, ada kutuk generasi, trauma generasi. Itulah yang menjadi PR untuk dihancurkan di dalam nama Yesus. Kalau kita berbicara tentang perkawinan dan keluarga dan keturunan, kita tidak bisa melihatnya hanya secara fisik, tidak bisa. Karena janji perkawinan yang pernah kita lakukan itu terjadinya sebetulnya di dunia roh, di hadapan Tuhan. Kuatkanlah hatimu terlebih dahulu. Kalau masih ada sakit hati, luka hati kepada pasanganmu yang masih terus kamu pupuk, tidak berupaya kamu hancurkan dan buang, kamu tidak akan bisa mencari luka hati yang lama yang sudah kamu tanam dengan kuat di dalam diri. Seandainya dulu mama atau papa atau orang tua siapapun pernah bercerai, pernah selingkuh, atau kebutuhan akan peran orang tua tidak kamu dapat sewaktu kamu kecil, artinya ada masalah yang Tuhan ingin benahi terlebih dahulu di dalam kita, di dalam kamu. Siapapun yang Tuhan mau untuk kamu bertahan terlebih dahulu untuk perkawinanmu. Seandainya kamu berpikir, aku udah gak mau dia, gak sepadan untuk dipertahankan, dia bukan siapa-siapa lagi, untuk aku. Silakan berpikir demikian, tetapi kamu sudah melakukan sumpah perjanjian di hadapan Tuhan. Konsekuensinya harus kamu tanggung seumur hidup. Karena menikah dengan orang lain ketika secara roh kamu masih satu dengan suami atau istri yang sekarang adalah kejijian bagi Tuhan. Kayak ada semacam benalu di dalam tanaman.
tidak bisa diterima. Meskipun ada 1 miliar pendeta memberkati, Tuhan tidak akan menerima. Karena yang sebelumnya di dalam roh masih satu, belum dipisahkan. It's not about ego, ini bukan soal ego. Kalau ada yang berkata, jangan bodoh, ngapain kamu bertahan buat orang kayak gitu? The devil is a liar. Iblis itu bisa menggunakan siapapun untuk membakar ego kamu. Karena yang Tuhan lakukan ini baik. Baik untuk kamu, baik untuk pasangan kamu, baik untuk keturunan kamu. Tuhan itu mau membenahi kalian masing-masing. Jangan berpikir kalau orang yang pergi, yang meninggalkan kamu itu hidupnya baik-baik saja. Tidak. Tuhan tidak akan berhenti mengejar mereka, membuat mereka tunduk kepadaku. Seperti cerita anak hilang. Sampai mereka mau tidak mau, suka tidak suka, kembali pada bapaknya. Bertobat dan kembali pulang. Semoga di video kedua ini semakin dipahami bagaimana cara Tuhan menyelamatkan keluarga ketika gonjang-ganjing atau permasalahan dalam keluarga diizinkan terjadi. It happens for a reason. Ini diizinkan terjadi untuk alasan yang baik. Baik bagi kamu, baik bagi semuanya. Hancurkanlah ego, rendahkanlah dirimu. Kalau ada roh keangkuhan, roh kesombongan, taklukkan mereka, buang mereka di dalam nama Yesus. Tanpa itu kamu tidak akan bisa sepenuhnya kembali ke Tuhan. Kalau masih ada roh-roh yang kamu izinkan tinggal. Kutuk is spirit. Kutuk adalah roh. Saya tahu ini tidak mudah. Tetapi kalau kamu mau declare, Tuhan, oke, aku mau melakukannya dengan caramu. Sebetulnya yang akan melakukannya itu Tuhan. Kita hanya harus berserah. Dan untuk berserah kepada Tuhan itu kita harus melepaskan ego, tidak mengendalikan. Berhenti memikirkan orang lain. Si A hidupnya kok enak banget ninggalin aku dan sebagainya dan sebagainya. Stop. Fokus ke Tuhan. Fokus ke diri sendiri. Tuhan, apakah yang harus aku lakukan hari ini? Cinta pertama kita haruslah Tuhan, bukan suami kita, bukan istri kita, bukan anak kita. Tuhan terlebih dahulu. Kalau masih ada masalah-masalah psikologis yang belum bisa kamu selesaikan, berapa kali pun kamu menikah, seandainya seseorang itu ngeyel dan tetap bercerai dan menikah, akan selalu terjadi permasalahan. Karena bukan itu jawabannya. Because you're still the same. Karena orang itu masih sama. Itulah kenapa banyak orang yang menikah sekali, 2 kali, 3 kali, dan 100 kali, dan sebagainya. Kembalikan lagi ini ke Tuhan. Dan semoga ini bisa menjadi sudut pandang baru. God bless you. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kamu.